Alam ketuhanan itu bukan hanya tentang dogma anak-anakku. Ini adalah perjalanan rohaniah yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang diri kita sendiri dan alam semesta. This is the Jagat Raya Bola Rangkap Mahakabir, divided into Alam Gusti. Senja itu, di ruang perpustakaan yang tenang, Pak Mukti, sang guru bijaksana, memandang keenam muridnya yang sopan, santun, cerdas dan berakhlak mulia. Muhammad Ji, Akmal, Dino, Budi, Rara, dan Siti. Mereka adalah generasi Indonesia Emas 2045 yang selalu mengenakan logo kebanggaan MG 2045 berwarna emas di pakaian dan topi mereka, simbol visi masa depan. Assalamualaikum, anak-anakku yang cerdas dan penuh semangat, sapa Pak Mukti lembut. Waalaikumsalam, Pak, jawab mereka serentak. Hari ini, kita akan melanjutkan perjalanan spiritual dan ilmiah kita ke tingkat yang jauh lebih mendalam, yaitu tentang alam ketuhanan secara rohaniah di dalam jagat raya bola rangkap Mahakabir. Ujar Pak Mukti sambil menunjuk ke diagram abstrak di papan tulis. Kalian harus tahu, di dalam setiap jagat raya bola rangkap Mahakabir yang maha luas itu, terdapat struktur hierarki yang luar biasa, di mana ada 5 tingkat para Tuhan yang bertindak sebagai para wakil Allah. Pak Mukti kemudian menjelaskan strukturnya seperti pembagian wilayah kekuasaan yang raksasa. Di dalam setiap jagat raya bola rangkap Mahakabir diciptakan miliaran jagat raya bola rangkap kabir. Para penguasanya adalah para Tio. Tiap jagat raya bola rangkap kabir seperti provinsi memiliki 3 buah alam bakin, alam baka, dan alam bako, dan ini dikuasai oleh para holik. Di dalam tiap alam seperti kabupaten diciptakan puluhan galaksi, dikuasai oleh para robina. Di dalam tiap galaksi seperti kecamatan diciptakan ratusan distrik jagat raya, dikuasai oleh para kalalah. Dan di dalam tiap distrik jagat raya seperti desa diciptakan ribuan tata surya, yang dikuasai oleh para ilah. Jadi, anak-anak, simpul Pak Mukti, setiap jagat raya bola rangkap kabir pun dikuasai oleh 5 tingkat Tuhan sebagai para wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa kita bersama. Yaitu, Tio, Holik, Robina, Kalalah, dan Ilah. Pak Mukti melanjutkan, konsep jagat raya bentuk bola rangkap itu ada 7 tingkat. Dari yang terkecil hingga yang terbesar, 5 tingkat diantaranya adalah Maha Akbar, Maha Besar, Akbar, Besar, dan Kecil. Dan yang menarik, di setiap tingkat jagat raya ini, terdapat pula hierarki kepemimpinan yang bisa kita bayangkan seperti struktur pemerintahan. Kepala negara jagat raya itu, para Tio bergelar Robuna atau Ilah Maha Besar. Gubernur jagat raya yaitu, para holik wakil Tio bergelar Robihi atau Ilah Maha Tinggi. Bupati jagat raya yaitu, para Robina wakil holik bergelar Robina atau Ilah Akbar. Camat jagat raya yaitu, para kalalah wakil Robina bergelar Robukum atau Ilah Besar. Kepala desa jagat raya yaitu, para ilah wakil camat bergelar Robahu. Inilah bagian dari ilmu hakikat yang menjelaskan betapa teraturnya alam semesta, dari yang paling kecil hingga maha wilayah. Jagat raya bola rangkap ini terbagi 2, terdiri dari tempat bahan baku matahari, bintang, planet, satelit, dan ruang hidup, jelas Pak Mukti. Ruang hidupnya juga terbagi 2, yang besar dinamakan alam Gusti cahayanya putih, dan yang kecil,
bagian tengahnya dinamakan alam hamba cahayanya ungu. Alam hamba ini disebut juga jagat raya bola tunggal Mahakabir. Pak Mukti, jagat raya bola tunggal juga ada 7 tingkat, dan tiap tingkat dikuasai oleh 5 tingkat Tuhan yang sama, Tiau atau Robuna, Holik atau Robihi, Robina, Kalalah atau Robukum, dan Ilah atau Robahu. Karena begitu luasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa, dalam hal maha menguasai segenap mahawilayah alam semesta, dibantu oleh 95 tingkat Tuhan. Terdiri dari 5 tingkat di alam semesta, 18 tingkat jagat raya, dan di setiap jagat raya ada 5 tingkat Tuhan, yang jumlahnya terdiri atas 11 juta pangkat 33 Tuhan. Para Tuhan ini disebut juga sebagai insan-insan kabir atau manusia maha gaib, kata Pak Mukti. Ukuran maha tubuh Tuhan. Sekarang, mari kita bicara tentang ukuran. Ini adalah ilmu yang membuat kita tertegun akan kebesarannya. Para Tuhan ini memiliki maha tubuh yang ukurannya fantastis. Ilah terkecil, jagat raya bola tunggal kecil, tinggi maha tubuhnya 1.000.000 kuadrat kilometer. Kalalah camat jagat raya, atasan ilah, tingginya 100 kali ilah, ukuran besarnya 100 pangkat 3 kali fisik ilah. Robina, atasan Kalalah, tingginya 100 kali Kalalah, ukuran besarnya 100 pangkat 3 kali. Dan seterusnya hingga Tiau semesta. Tinggi maha tubuh Tiau semesta adalah 100 pangkat 94 kali tinggi maha tubuh ilah yang terkecil, dan besar fisiknya 100 pangkat 282 kali fisik ilah terkecil. Itulah mengapa Tuhan disebut insan kabir atau maha besar. Jelas Pak Mukti. Lalu, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Muhammad Ji penasaran. Maha tubuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan yang Maha Esa itu, adalah 1.000.000 pangkat 21 kali tinggi maha tubuh Tiau semesta, yaitu Tiau Kudus. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa dikatakan insan maha kabir, atau salah satu maha sifatnya adalah Maha Agung. Jawab Pak Mukti dengan penuh kekaguman. Inilah bagian dari ilmu hakikat yang menjelaskan betapa teraturnya alam semesta, dari yang paling kecil hingga maha wilayah. Pak Mukti kemudian menjelaskan pengalamannya. Pernah mengalami Isra Mi'raj kecil, dan bertemu muka dengan ke-95 tingkat Tuhan di dalam Mahaistana, atau arasi beliau masing-masing di dalam Sidratul Muntahanya. Bahkan bisa bertemu muka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan yang Maha Esa kita bersama, di dalam maha arasinya di tengah-tengah alam semesta. Uniknya, dalam perasaan rohaniyah saat bertemu, setiap Tuhan itu tinggi maha tubuhnya hanya sekitar 2 meter, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar 3 meter saja. Ini karena tubuh gaib penulis dibesarkan agar bisa berdialog, dan penulis merasa seperti manusia jasmani 165 cm, sehingga komunikasi dapat berjalan secara ilmiah filosofis dan bersifat religious arts. Pak Mukti menyebutkan nama-nama para Tuhan penguasa tata surya tempat bumi kita. Ilah Huwa, bergelar Robahu, penguasa tata surya bumi kita, wakil Allah terkecil. Atasan langsungnya, Kalalah Ahmad, bergelar Robukum. Atasan Kalalah Ahmad, Robina Kadar, bergelar Robina. Atasan Robina Kadar, Holik Yehu, Holik Purba, dan Holik Krishna, bergelar Robihi.
Atasan ketiga Holik, Theo Amin, bergelar Robuna. Ini adalah 5 tingkat Tuhan, yang menguasai jagat raya bola tunggal kecil, tempat planet bumi berada. Pak Mukti juga memperkenalkan ilah-ilah penguasa tata surya tetangga ilah Hua di tengah, ilah Yesua di atas, ilah Misa di bawah, ilah Budi di kanan, ilah Duni di kiri, ilah Rohman di depan, dan ilah Sobar di belakang. Secara rohaniah, semuanya berbentuk balok saling bersinggungan. Ilah pengalaman dan pengetahuan baru. Mengenal hakikat sejati melalui pemahaman 5 tingkat Tuhan. Ilah Hua memperlihatkan tata surya bumi kita, yang berisi 1 matahari inti, 5 bintang, 99 planet, dan 42 satelit yang besar-besar. Ilah Hua berfirman, "Aku ini Tuhan bagi segenap makhluk Gusti Allah yang terdapat di dalam maha tubuhku, yaitu di dalam ruang hidup tata surya tempat bumi berada." Ilah memilih manusia rohani berpotensi hebat sebagai wakilku karena sulit berhubungan langsung dengan manusia gaib dan jasmani, bergelar Robika atau akhlak rohani dibantu para robi-rabi dan para utusan yaitu bangsa malaikat. Inilah bagian dari ilmu hakikat yang menjelaskan betapa teraturnya alam semesta, dari yang paling kecil hingga maha wilayah. Terakhir, anak-anak, kita pahami hakikat agama dan Islam dalam konteks ilmu hakikat ini. Manusia jasmani, rohani, ruh, arwah, sebagai pedoman hidup. Bangsa jin, di alam barzah dan alam kodrat, sebagai pedoman hidup. Warga surga, sebagai adat istiadat. Bangsa malaikat, sebagai sikap hidup. Agama berasal dari bahasa Yunani, anti, atau, tidak suka atau, pantang, sedangkan kan, gama, kacau, atau rusuh. Artinya, bersikap anti pada segala bentuk kerusuhan dan kekacauan. Arti luas yaitu, konsep bentuk pergaulan hidup antar manusia atau makhluk, agar tidak saling berselisih paham saat bergaul layak atau mencari nafkah. Mereka yang berperilaku anti pada sikap kekafiran dan kejahatan dalam segala bentuknya, barulah mereka disebut umat beragama yang sesungguhnya. Yang belum bisa, masih berstatus calon umat beragama, tegas Pak Mukti. Calon umat beragama, mudah dimasuki oleh iblis, setan, dan siluman jika keliru tafsir kitab suci. Iblis, bangsa malaikat yang durhaka kepada para ilah atau Tuhan setempat dan segala tingkat, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan, bangsa malaikat yang hidup sesuka hati, serakah, gemar berbuat semena-mena, dan menggoda hati jin atau manusia. Siluman, ruh binatang buas dan bangsa jin, yang kejam, bengis, sadis. 3 arti kata Islam. Berasal dari kata aslama, berarti damai dengan sesama makhluk Allah, dan merasa menjadi Bani Edem. Berasal dari kata salamah, berarti selamat, dalam arti gemar mengadakan kerjasama demi keselamatan bersama. Berasal dari kata taslim, berarti pasrah atau berserah diri kepada ilah setempat, atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Inilah bagian dari ilmu hakikat, yang menjelaskan betapa teraturnya alam semesta, dari yang paling kecil hingga maha wilayah Allah. Tugas kalian, generasi emas, adalah mengamalkan hakikat agama ini, anti kekacauan, damai, kerjasama, dan pasrah diri, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, yang penuh berkah. Tutup Pak Mukti, tersenyum bangga.
Tunggu kisah Muhammad Ji berikutnya. Terima kasih telah menjadi sahabat MG.